Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, kelompok kami akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah komputeran masyarakat sekaligus menjadi proyek untuk program kreativitas mahasiswa khususnya untuk bidang riset eksakta. Perkenalkan, nama saya Fadlan Adrifi Syawal dengan NIM 2402 1106 0034 selaku ketua kelompok ini. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Theodore Andrew Jong dengan NIM 240211060017. Dalam rangka mengikuti program kreativitas mahasiswa riset eksakta atau PKM-RE, saya dan teman-teman saya mengangkat sebuah judul, yaitu pengembangan sistem rekomendasi strategi belajar mahasiswa berbasis Artificial Intelligence dan K-means. Nah, kami melihat sebuah masalah dalam sistem pembelajaran saat ini yang dahulu dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, di mana terjadi sebuah pergeseran secara masif dalam metode pembelajaran luring menjadi metode pembelajaran daring. Dan kebanyakan perguruan tinggi saat ini mengandalkan platform e-learning dalam metode pembelajaran mereka. Yang dimana tentu platform e-learning ini menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas. Namun juga tidak bisa dipungkiri kelemahan yang ada, yaitu dalam hal personalisasi, sehingga kebanyakan mahasiswa kurang mampu memahami materi yang ada, kurang termotivasi, dan kurang mampu mengatur waktu belajar mereka. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi, yaitu sistem rekomendasi belajar berbasis Artificial Intelligence atau AI, di mana AI ini akan membantu mengolah data dari mahasiswa yang ada. Yang pertama-tama kami akan melakukan survei, dan dari data survei itu kami akan buat sebuah model AI yang dimana AI akan mengolahnya dan menghasilkan sebuah sistem rekomendasi belajar dan akan diklasifikasikan menggunakan K-means clustering. Dan tentu saja keberhasilan dari riset ini tergantung pada hasil pengaplikasian dari sistem rekomendasi belajar ini, di mana apakah hal tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas belajar setiap mahasiswa yang ada. Di sini saya ingin menunjukkan uh, contoh dari proyek kami, maksudnya itu output dari proyek kami itu bagaimana. Ada codingan dan juga web sederhana yang digunakan dengan menggunakan Streamlit. Jadi langsung saja kita masuk ke codingannya atau demo dari proyek kami ini. Ya, jadi untuk penjelasan dari sistem rekomendasi kami ini, kami menggunakan software Jupyter Notebook dengan bahasa pemrograman itu adalah Python, yang mana Python ini sangat umum digunakan untuk sistem pengembangan model AI dan lain sebagainya. Nah, di sini ada library-nya yang kami gunakan. Bisa dilihat, ini untuk generate data simulasi karena yang tadinya kami menggunakan data survei belum kami lakukan. Jadi eh, kami menggunakan data simulasi hanya sekedar untuk menunjukkan bagaimana output dari sistem rekomendasi kami ini. Jadi untuk datanya itu ada NIM sebagai identifikasi dari mahasiswa. Datanya itu ada 200, ada semester dengan range dari 1 sampai 8, lalu ada IPK 2,5 sampai 40, lalu ada aktif organisasi ya atau tidak, lalu ada pekerja paruh waktu ya atau tidak, dan gaya belajar di sini ada 4, visual, auditory, reading, writing, atau kinestetik. Lalu untuk media pembelajaran itu ada video, podcast, buku, proyek. Nah, sini motivasi 1, 2, 3, 4, dan 5 itu maksudnya nanti kalau misalkan di eh, surveinya itu ada pertanyaan mengenai motivasi motivasi dari pembelajaran, motivasi belajar begitu maksudnya. Dengan menggunakan skala Likert, maksudnya itu 1 sampai 5. Eh, ada contohnya itu sangat baik, baik, cukup, buruk, atau sangat buruk. Misalnya contohnya gitu.
manajemen 1, 2, 3, 4, 5 juga ini sama dengan motivasi tadi. Ini eh, variabel yang maksudnya itu memenuhi manajemen dari belajar mahasiswa. Nanti ada di surveinya itu. Lalu lalu ada durasi belajar, ada kurang dari 1 jam, ada 1 sampai 2 jam, 3 sampai 4 jam, atau lebih dari 4 jam. Lalu waktu belajar itu ada pagi, siang, malam. Frekuensi belajar 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6, atau setiap hari. Nah, kita lanjut sini sebagai untuk membuat data frame-nya. Lalu di encoding, yang dimana data yang variabel yang dari kategori ini, misalkan ya atau tidak, itu di convert ke binary 0 atau 1. Ya, begitu seterusnya. Ini juga masih sama. Dari yang tadinya kategori di convert. Nah, lalu ini proses clusteringnya menggunakan k-means sesuai dengan judul kami. Saya lihat sini, di sini drop NIM dan IPK. Karena itu tidak digunakan untuk k-means. Lalu ada evaluasi clustering itu menggunakan silhouette score. Lalu eh, ada pembuatan model AI-nya di sini dan ada visualisasi PCA. Dan terakhir itu ada personal rekomendasi. Nah, ini maksudnya ini agar model sistem rekomendasinya itu lebih personal sesuai yang sudah dijelaskan karena ini itu untuk sebagai eh, acuan untuk mahasiswa untuk digunakan oleh mahasiswa nanti. Di sini bisa dilihat personal recommendation system ada misalkan jika total manajemennya itu kurang dari 15, maka perlu penguatan pengaturan jadwal belajar, else rekomendasi sama dengan manajemen waktu sudah stabil dan begitu seterusnya. Rekomendasi motivasi jika total motivasinya itu kurang dari 15 dan lain sebagainya. Terakhir di sini ada output hasilnya itu disimpan ke dalam bentuk CSV. Nah, ini untuk silhouette score-nya. Nah, lalu ini ada hasil cluster mahasiswa, ini visualisasi. Ada cluster 0, 1, 2, dan 2. Dan ini tampilan dari datasetnya. Nah, kami juga membuat codingan untuk pembuatan web sederhana menggunakan Streamlit. Ini cuma sebagai contoh dari nanti jika ingin diaplikasikan ke pembuatan web atau misalkan diintegrasikan dengan LMS yang ada di kampus-kampus. Nah, di sini ada import library, lalu judul, upload. Nah, ini diminta untuk mengupload file dan begitu seterusnya. Jika kita run dan untuk tes demo, akan otomatis terbuka browser yang nanti, tapi ini browsernya itu webnya itu masih dalam bentuk localhost, maksudnya itu masih offline, hanya bisa diakses menggunakan laptop dari penggunanya. Jadi belum bisa online karena ini masih berbentuk localhost. Di sini diminta untuk drop file, upload file CSV dengan limit itu 200 MB file. Nah, kita contohkan saja dengan eh, file yang sudah disimpan dari codingan sebelumnya. Hasil final AI personal rekomendasi CSV. Terus file di sini. Nah, yang ini dia. Nah, datanya ada muncul di sini. Langsung muncul ada NIM, semester, IPK, lalu ada kategori lainnya, ada variabel lainnya.
dan langsung muncul siluet skor dan hasil rekomendasi. Nah, misalkan sini ada mahasiswa dengan NIM 20250001, dia termasuk ke klaster 2. Lalu IPK levelnya itu 0. Dengan rekomendasinya itu manajemen waktu sudah stabil, motivasi belajar cukup baik. Gunakan video dan infografis. Dan seterusnya. Nah, nanti sini ada hasil rekomendasi personal AI-nya. Di sini ada NIM, mahasiswa dengan NIM sekian, lalu klasernya itu sekian, dan rekomendasinya itu sekian. Sini muncul visualisasinya. Ya, kurang lebih begitu dari proyek komputer masyarakat yang juga eh, sekaligus sebagai em, ya, saya rasa kurang lebih begitu hasil dari proyek kami ini, proyek tugas komputer dan masyarakat yang diampu oleh Ner Arthur Magid, dan juga sekaligus sebagai proyek PKM Riset Eksakta yang juga didampingi oleh Ner Arthur Magid. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.